Suriah ulama NU Tanfidiyah pelaksana NU Suriah ulama فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لا إله إلا هو الرحمن ورضاك مطلوبنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Airku, tanah tumpah darahku untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Watan ya lal watan ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takumu minal hirman, inharu lahal watan. Kalau itu cuma ada di Indonesia. Kalau Bapak pergi ke yang dekat saja, apakah itu ke Malaysia, itu jarang-jarang, walaupun mungkin ada di Malaysia. Tapi kalau ke negeri Timur Tengah nggak ada tuh. Karena apa? Karena istilah halal bihalal itu cuma dikenal di Indonesia dan berawal dari Nahdlatul. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya bersama-sama di acara ini. Yang saya hormati Ketua MBC NU Pesanggerahan Bapak Arifin, alhamdulillah beliau juga bisa hadir. Yang saya hormati pengurus ranting Pesanggerahan Nahdlatul Ulama Bapak Lurah Pesanggerahan Bapak Cumadi, Bapak Babin Kamtipmas Bapak Ahmad Nyandi, Bapak Ketua RT dan RW di lingkungan. Yang pertama-tama yang saya muliakan Sohibul Wilayah, tadi dikatakannya Bapak Lurah kita ini yang masih muda, ganteng, Masya Allah. Hubungan seperti ini adalah hal yang harus terus kita pertahankan karena memang ini merupakan jati diri bangsa, ya. Jadi dikatakan sama Pak Ustadz yang namanya perbedaan yang inilah, ada Nahdlatul Ulama, ada yang namanya Muhammadiyah, karena memang leluhur-leluhur kita pun sudah menyetuskan itu semua. Ada dua kalimat yang selalu kita ingat terkait perbedaan itu, yaitu satu Bhinneka Tunggal Ika, yang binikahnya itu adalah asalnya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Perbedaan itu bukan keinginan manusia, tapi perbedaan itu adalah asalnya dari Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa addim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Wa ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarramun wal mukhtaramun, kafatal alimil ulama, al-fudala, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, tuan-tuan guru kita, ad-da'i ilallah, guru kita Kiai Haji Hafifuddin Kahfi, guru kita Kiai Haji Muhammad Yasin, guru kita Kiai Haji Bustanul Arifin, guru kita Kiai Haji Ahmad Heri Afan, ya. Guru-guru kita yang tidak dapat saya sebutkan, ya, baik dari pengurus MWCNU maupun dari pengurus NU Jakarta Selatan, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Wilayah yang sudah tidak asing lagi, Bapak Lurah kita, Bapak Haji Jumadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dari jajaran TNI Polri ada Bapak Ustadz Ahmad Yani Al-Hajj, yang mudah-mudahan beliau senantiasa selalu melayani kita sehingga kampung kita ini menjadi kampung yang aman, yang penuh dengan kesejahteraan. Juga buat Bapak RW kita, BP RW 06, serta Bapak RT, serta yang tidak lupa pula, ya, pengurus DKM Masjid Jami, Musola Jami ini, At-Taqwa. Ini musola kayak masjid soalnya. Waktu saya di sini katanya musola Jami ini. Mudah-mudahan para pengurus musola senantiasa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga buat para pengurus ranting NU, Rais Suryah Ustaz Haji Muhammad Yasin, juga Ketua Tanfidiyah Ustaz Mulyadi, juga para pengurus yang lain, ada Ustadz Ahmad Fauzan, ada Ustadz Dedi, Ustadz Zaki, Ustadz Zazam, ya, juga para sepuh, tokoh masyarakat, semuanya. Kalau saya absen habis waktunya ini. Saya pengen sebutin semuanya sebetulnya sebagai bentuk ta'zim saya, tapi nggak enak juga waktunya, ya. Mohon maaf aja semuanya nih. Insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah saya buat semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai masuk kepada bukan tausiah ini mah, ya, kita baca surah Fatihah. Ya, kita kirimkan buat pembina kita, anggota dewan Bapak Haji Sutikno yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah selalu jaga beliau untuk terus berjuang untuk maslahat umat dan agama. Juga buat keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sedang dalam kesulitan Allah angkat segala kesulitannya. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala mana wa ala mana wa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh malam hari ini di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah rasa males kayaknya pengen duduk di rumah boboan sama istri dan anak, tapi kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ini semua berkat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Di malam hari ini sebetulnya luar biasa. Saya pulang dari Brebes, di Brebes 5 hari, pulang ke Jakarta, malamnya langsung silaturahim ke Kedoya bersama jamaah. Kemudian besok malamnya ke Cipete, besok malamnya tadi malam kita ke Habib Ali di Cawang. Malam hari ini alhamdulillah bisa hadir halal bihalal dengan pengurus NU ranting
Pesanggerahan. Sebetulnya sekarang juga ditunggu di Kreo sama kawan-kawan. Nggak habis-habis, tapi karena semangat kita persaudaraan untuk menjaga ukhuwah persaudaraan kita, insya Allah rasa lelah kita akan hilang semua, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari guru kita tentang halal bihalal yang memang ternyata yang menjadi pelopor adanya halal bihalal adalah ulama-ulama kita minan nahdiyin. Ya. Apa sih halal bihalal? Tadi secara sekilas sudah jelas artinya. Kalau secara bahasa berasal dari kata-kata halla yahillu halalan, artinya apa? Banyak makna. Di antaranya adalah mencairkan sesuatu yang beku, menguraikan sesuatu yang kusut. Artinya dengan halal berarti bihalal berarti mencairkan sesuatu yang beku, saling mencairkan sesuatu yang beku, saling menguraikan sesuatu yang kusut. Makanya kalau kita mungkin waktu sebelum puasa punya masalah dengan tetangga, dengan saudara, maka dengan adanya Lebaran atau Idul Fitri, mari lengkapi nilai ibadah puasa kita dengan acara silaturahim yang kita sebut di bangsa kita ini halalun bihalalin. Jadi secara tidak langsung sudah paham kan apa itu halal bihalal. Intinya itu tadi sudah ceritakan nama beliau kenapa lahir muncul istilah halal bihalal. Karena pada hakikatnya kita hidup ini ada dua kalau kata ulama-ulama tasawuf, at-ta'zim billah wal masyaqqah li khalqih. Yang pertama at-ta'zim billah, kalau dalam bahasa kita adalah hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah. Kemarin puasa kita 1 bulan penuh, itu yang puasa. Ada yang kagak? Ngaku aja, sekarang bohong. Allah janjikan dengan puasa ampunan, tapi itu hablum minallah. Kan tetapi kalau kita masih punya urusan dengan hakul adami, dengan manusia, dengan saudara, dengan tetangga, walaupun kita dapat ampunan, tapi nanti di akhirat belum tentu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah masuk surga, ternyata di belakang banyak yang antri. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah dengan para sahabat, Rasul bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, "Atadaruna manil muflis?" kata Rasulullah, "Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut?" Ya karena sahabat kan taunya bangkrut itu bahasa kita, bahasa yang ya sehari-hari. Kata sahabat jawabnya apa? "Al-muflisu man la dirhaman lahu wala mata." Orang yang bangkrut, orang yang udah nggak punya duit, nggak punya harta. Itu mah bahasa kita. Ya enggak, Cing Sari? Di Al-Barkah ini luar biasa. Jadi kata sahabat begitu, ya Rasulullah, orang yang bangkrut, nggak punya duit, nggak punya harta. Kata Rasulullah, bukan itu. Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu wa lam yaqdi ma alaihi thumma ukhidha min khotoyahum faturihat ilaihi thumma turiha finnar. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu nanti pada hari kiamat, orang yang dari umatku yang datang dengan membawa pahala sholat, datang dengan membawa pahala zakat, datang dengan membawa pahala puasa, akan tetapi bukan hanya itu yang dia bawa, ternyata dia juga waktu di dunia pernah dia menzolimi orang lain, makan harta orang lain, pernah membuat orang lain terluka, pernah memukul orang lain. Fa'ukhidha min hasanatihi, fa'ukhidha hadha min hasanatihi, diambil pahalanya tuh, sini kasihin sama orang yang pernah dizolimin sama dia di dunia.
Kemudian ada lagi yang nagih, dulu punya harta saya dimakan sama dia. Ambil lagi kebaikannya. Terus orang banyak antri tuh. Ya. Sampai akhirnya pahalanya habis, pahala puasanya, zakatnya, sholatnya habis semua. Karena dulu di dunia masih banyak kesalahan sama orang lain, sama Adam, sama makhluk Allah yang lain. Kemudian kalau itu udah habis, kata Rasulullah, "Tsumma ukhidha min khotoyahum." Orang-orang yang masih antri tuh nuntut kita, diambil kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diambil, tsumma turihat ilaihi, dikasih sama orang itu, tsumma turiha finnar. Akhirnya pahala tadi enggak berarti apa-apa karena habis justru menanggung dosa orang lain, akhirnya masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min. Nah, makanya itu manfaat atau hikmah kita dengan adanya halal bihalal, silaturahim yang dari Jakarta ke kampung, yang dari kampung ke Jakarta. Tujuannya apa? Itu ar-ridha bir-ridha, nyari ridho, ya enggak? Kita nih mungkin waktu sebelum puasa saya pernah ngomong gak enak sama Ustaz Mulyadi, minta maaf. Saya mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini nih, dari niat sudah niat, dari rumah udah niat nih. Ya, kita ngadain halal bihalal emang niatin mau saling maafkan. Wah Ustadz, rugi dong. Kalau gitu enak aja maafin. Enak banget dia udah menjolimin saya, makan duit saya. Apa keuntungan saya? Rasul sudah mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Tidaklah akan ditambahkan oleh Allah kepada seorang hamba dengan memberikan maaf kepada orang lain, kecuali Allah akan memuliakannya fid dunya wal akhirah insya Allah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, hadirin hadirat yang nggak ada tapi insya Allah ada. Ya nggak kelihatan aja nih, kalau Ustadz Arifin yang lihat kelihatan. Banyak ini malaikat-malaikat di belakang kita. Masya Allah, ini luar biasa ini. Tadi NU udah disebutin, belum di apa namanya nih, kukuhkan aja udah acaranya luar biasa. Ini udah keempat kali saya yang menghadiri. Padahal belum tahu, saya belum dapat SK. Apalagi dapat SK kan gitu. Halo. Pokoknya niat kita ibadah, udah dah pokoknya ibadah. Ya. Kedua, saya ngasih motivasi buat kawan-kawan pengurus semua termasuk ya, saya sendiri, bahwa setiap orang berjuang pasti akan mengalami masa-masa jenuh, ya enggak? Betul. Pasti akan ada. Rasulullah juga demikian ketika adanya masa fatrah, ketika dari Nabi Isa ke Rasulullah kan sangat jauh waktunya, sempat ngedon Rasulullah, sempat putus asa Rasulullah, makanya Allah turunkan surat Yasin. Coba baca tafsir surat Yasin karangan Syekh Hamam Mizada, itu dalam mukadimahnya ceritakan. Makanya kata Allah Yasin, maksudnya ya Muhammad, ya, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau betul-betul seorang rasul. Oleh karena itu kita juga diyakinkan oleh ulama-ulama kita terdahulu minan nahdiin, betul bahwa kalian ini adalah pengurus-pengurus NU Pesanggerahan. Ala syiratim mustaqim, udah ada jalannya lurus, mau kemana lagi, udah tetap istiqomah. Makanya ketika dakwah sampai Rasulullah dalam tafsir Yasin itu, ini kisahnya unik karena ini saya baca, ini gaya orang NU berdakwah dalam tafsir Yasin ini. Rasul suruh menceritakan bagaimana kejadian yang waktu terjadi pada masa Nabi Nuh, alaihi salam, ya, pada masa Nabi Isa alaihi salam. Wadrib mathal, gimana ayat itu? Ustaz Yasin. Wadrib mathalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini faqadzabuhuma fa'azzazna bithalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi kata Allah, kamu bikin contoh, kasih contoh kepada mereka orang-orang kafir bagaimana dulu Nabi Isa berdakwah di sebuah kampung yang disebutkan di dalam tafsirnya yang disebut dengan kampung Antokia. Di kampung Antokia itu kampung yang luar biasa. Ya, di sana itu kalau bahasanya yang paling kafirnya luar biasa. Kalau di sini ada nggak di Bintaro? Nggak ada ya. Sini baik-baik semua. Ya, itu Nabi Nuh mengirim di antara Hawariyun, mengirim dua utusan. Dua utusan ini cara dakwahnya ugal-ugalan.
Ya. Dimasukin satu kampung orang-orang kafir, dakwahnya takbir dia. Enggak, saya lagi nggak nyindir nih. Ini ceritanya begitu. Nanti kalau nggak percaya kita buat tafsirnya. Di tengah-tengah kota ketika raja lewat dengan pasukannya ditakbir. Ditangkap akhirnya itu orang sama raja. Benar Pak, ditangkap sama raja. Setelah ditangkap sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa akhirnya, yaudah kamu ke sana. Yaitu Nabi Isa ngirim satu utusan lagi yang bernama Syam'un. Ya, Syam'un. Kalau di dalam film ada Samson kali ya. Kirim lagi Syam'un. Syam'un dakwahnya kayak kita Pak. Sebelum masuk kerajaan dia deketin dulu tuh yang jaga penjara, yang jaga pagar, para pembantu, para pelayan, dideketin dulu sama dia. Sampai akhirnya para pelayan ngadu itu ada orang baik banget, bahasanya enak, nyampeinnya enak, ngajaknya enak. Sampai raja tahu, dipanggil sama raja, kamu siapa, ceritain. Sampai dia dibawa masuk ke dalam semuanya ada berhala semua. Akhirnya ditanya sama si Syam'un, wahai sang raja, engkau menyembah berhala, apa sih keuntungan dari berhala itu, apa manfaatnya? Dibingung tanya begitu. Ya enggak? Kalau gitu Tuhan kamu siapa? Tuhan saya yang menciptakan engkau dan berhala itu. Sampai akhirnya diuji tuh si Syam'un, kalau gitu saya punya anak mati, coba kau hidupkan. Akhirnya berdoalah Syam'un, ternyata dengan izin Allah hidup kembali itu anak. Pas ditanya sama sang raja, apa yang membuat engkau hidup kembali? Ternyata tadi Syam'un dan dua temannya tadi berdoa kepada Allah dan ijabah, Allah kirim malaikat untuk kembali mengirimkan ruhku dan aku bangkit kembali. Satu pendapat bahwa setelah itu sang raja tadi masuk Islam. Dalam pendapat lain sang raja tadi tetap kufur. Akhirnya tiga-tiganya ditangkap oleh sang raja. Yang hebatnya ketika tiga-tiganya diadili sama mereka, dicambuk, diikat, tapi nggak pernah mereka marah. Mereka tetap alhamdulillah jazakumullah khair. Itu yang mereka sampaikan, padahal mereka dalam keadaan terancam nyawanya. Itu kekasih Allah cara berdakwah seperti itu. Ketika tiga-tiganya itu sudah ditangkap, terdengar oleh seorang yang bernama Hubeb. Makanya dalam ayat berikutnya, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Itulah datang Hubeb mendengar tiga ini mau dibunuh. Hubeb datang, kemudian kata Hubeb, jangan, itu adalah para rasul yang mengajak kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Hubeb juga justru ditangkap sama mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah mereka yang tidak membutuhkan bayaran dari kalian. Ngajak nggak butuh bayaran kayak orang-orang NU ini. Musola suruh ngisi, ya dikasih syukur, nggak dikasih juga ya kebangetan itu ya. Iki ya. Kalau kita sih nggak apa-apa sebetulnya Pak. Kadang-kadang pas sampai rumah bingung jawab apa sama istri. Ada lurah. Enggak, bukan sekarang, bukan Kiai, bukan. Maksud saya kalau lagi di luar. Kalau di sini makan kita khidmat. udah banyak kebatutan. Masya Allah. Ya, itu gambaran berdakwah orang-orang NU, kekasih-kasih Allah, mengajak kepada Allah, tapi tidak pernah emosi. Justru yang emosinya malaikat. Kata malaikat, udah kalau gitu saya tiup aja udah hancur mereka semua. Jangan, kalau kasih Allah udah nggak pernah doain yang jelek-jelek, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya enggak? Ya, sampai akhirnya tiga-tiganya meninggal dunia dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga demikian ketika di kampung Thaif, bagaimana rasanya semua nggak ada yang mau ikut sama Rasulullah. Sampai Rasulullah terluka kan, sampai Rasulullah berdoa yang luar biasa doanya itu. Sampai ternyata Rasulullah ketika diamankan oleh seorang penjaga kebun kurma, justru ketika Rasulullah makan kurma, sebelum makan kurma Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tukang kebun ngelihat Rasulullah baca Bismillah sebelum makan, ditanya, apa yang kau katakan? Ini adalah zat Tuhan yang menciptakan kita, sebelum apa-apa kita harus menyebutkan atas namanya. Cuma begitu, itu masuk Islam. Artinya hidayah itu kan ketika kita sudah berjuang di sana, enggak berhasil di sana, ternyata ada yang dengan mudah
dihasilkan dengan berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semangat buat pengurus semuanya bahwa perjuangan kita insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebih mohon maaf secara pribadi. Saya ucapkan minal aidin al faizin, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, saling ridho. Insyaallah kalau sudah saling ridho, Allah ridho dengan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Keluarga besar santri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang sama dirahmati Allah, para kiai, para guru, bil khusus Presiden Pesanggerahan Bapak Lurah Jumadi, Bapak keamanan kita, semua Bapak RW, Pak RT, keluarga besar Nahdiyah. Yakin ini malam Allah redha banget sama kita semuanya. Gak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, saya cuma hadir silaturahmi walaupun terlambat. Tadi ada cerita NU tahlilan, ya tahlil dulu begitu ceritanya. Ya emang kalau orang NU mah tahlil mulu. Apalagi kemarin 2 hari habis lebaran tahlil mulu, Yasin itu 1 hari bisa 10 kali Yasin kita mimpin. Makanya nggak aneh kalau Ustaz Ridwan tadi bilang, waduh sampai gini hari belum kena halal bihalal. Ya emang iya. Siapa suruh jadi santri NU? Kalau jadi santri NU, dimanapun santri NU pasti sibuk. Amin. Yang penting kan ada elapannya, begitu. Nah cerita tentang halal bihalal mah gampang baik. Tadi udah jelasin tentang halal itu cair gitu ya. Ini malam ada cair udah. Ya kalau kagak cair juga kita minta melurah biar dicairin gitu. Ini malam alhamdulillah yang paling penting adalah Allah ridho. Kedua, rahmat, maghfirah, dan terangkatnya dosa kita dari Allah. Siapa lagi cerita Indonesia kalau bukan NU? Setelah ada TNI, setelah ada Polri, maka dijauh di masyarakat dari mulai atas ujung pegunungan sampai ke merambah ke pinggir laut. Nah, cerita aman, indah, sejahtera, nyaman hidup rakyat Indonesia lantaran ada naungan cerita indah Nahdlatul Ulama. Maka kita sebagai santri-santrinya, maka kita jadi warga Nahdiyinnya, berbanggalah. Setelah kita berbangga, lalu jagalah. Setelah kita jaga, lalu kita ramaikan negeri tercinta Indonesia ini dengan akhlak NU. Nahdlatul Ulama artinya apa? Nahdlatul Ulama, nabikum ahad, nabikum uswatukum. Uswah kita dibimbing oleh akhlak baginda Rasul Nabi kita Muhammad, yang tidak ada sombong, yang tidak ada angkuh, yang tidak ada arogan, yang tidak ada hal-hal yang mengakibatkan ruginya kita dan orang banyak. Maka satu, bersyukurlah dari halal bihalal ini, kita berdoa bersama, bercita-cita bersama. Saya yakin banget 100 bahkan 1000% siapapun yang menjadi warga NU, dia setia dengan NU-nya, lalu menjaga amaliyah ahlus sunnah wal jamaah, sehat lahir batin. Kemudian kita semuanya yakin bahwa apapun yang kita jalani berkenan Allah senantiasa kasih keberkahan. Lalu kemudian yang paling pasti, kita entah kapan, yang paling penting selagi kita hidup, jaga tauhid akidah ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia ini. Nah oleh karenanya nggak banyak yang saya sampaikan, hanya satu kata, minal aidin wal faizin. Kembalilah dan jadilah orang beruntung. Kembali kemana? Yang pertama, jaga fitrah diri, jaga fitrah hati yang bersih, yang sabar, yang tulus, yang syukur, yang ikhlas. Kalau ada cerita dan kita sudah hafal lagu syair, lagu syukur itu, tolong didawamahkan. Jaga dan hafalkan lagu syukur. Kira-kira ketua tanfis ini Kiai Arifin hafal nggak lagu syukur?
dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Terus tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Amin ya Rabbal. Siapa aja yang hafal lagu syukur, ntar di motor dari sini sampai pulang lagu itu aja. Paling ntar istri nanya, "Mbak, ini lagu apaan Mbak ini?" Lagu syukur, duit kagak gablek, syukur aja. Ya cerita itu mah cerita luas sebenarnya Pak. Indonesia yang luas, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang kaya ini, kalau bukan orang-orang yang bersyukur ya rusak. Apalagi kalau sudah tampilnya dengan perkelahian melulu, mulu demo, kesian polisi. Dia bener aja disalahin, apalagi salahnya. Kesian ulama, kesian kiai, dan kesian rakyat yang cinta dengan negeri tercinta ini. Nah dari sinilah NU lah satu-satunya di mana ulama cetak, ulama ciptakan, dan para aulia ciptakan. NU ada, hebat Indonesia, dan menjadi negara hebat di seluruh dunia. Ini saja sudah, jadilah orang yang paling bersyukur. Yuk kembali kepada syukur hati, ikhlas hati, jadilah warga NU yang benar-benar militan sampai akhirat. Yang kedua, kembali kemana? Kembalilah ke rahim emak kita. Orang NU lah yang mengenal tahlil. Orang NU lah yang betul-betul setia dan cinta menghidupkan tauhidullah di hati dan di jiwa masyarakat Indonesia. Di situ ada tahlilan. Mau masuk apa selamatan rumah bikin tahlilan. Mau kita ngapain aja, kita punya cerita hajat kita, pasti ada tahlilan baca yasinan. Hanya orang Nahdlatul Ulama yang saat itu amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melaksanakan itu. Sadari hidup sampai mati ke liang lahat, yasin yang dibaca, tahlil yang dibaca, marhaban yang dibaca. Siapa lagi kalau bukan kita orang NU? NU lah yang bikin adem dan bikin sejuk negeri tercinta ini. Nah kembali ke tanah air kita, tanah air yang suci. Tanah air suci mana? Tanah air yang suci satu, rahim emak kita. Dari mana kita berasal? Dari rahim ibu kita. Maka ketika saat ini kita hidup, di sanalah yang harus kita hormati. Indonesia punya ibu pertiwi, Indonesia punya ibu kota, Indonesia punya berbagai macam ibu. Bahkan Fatihah saja disebutlah Ummul Quran. Maliki yaumiddin. Rakyat itu adalah orang laki, raja justru emak. Raja itu justru orang perempuan. Pak Lurah mah cuma nama lurah, padahal yang lurah asli mah bininya. Sebab Pak Lurah cuman berjalan dia dengan tenaga dan pikiran serta kegagahannya dia, kepantasannya dia sebagai warga masyarakat. Raja yang asli itu adalah perempuan. Makanya Al-Quran tidak ada surat Abul Quran, yang ada Ummul, yang dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada sejarah laki-laki bisa hamil, laki-laki melahirkan. Tapi kalau perempuan yang tadinya tidak ada, jadi ada gara-gara perempuan. Betul? Disinilah Indonesia punya cerita. Ibu Pertiwi yang sekarang di tetangga kita, nih Ibu Pertiwi. Kalau kita ngomong Ibu Pertiwi dibilang bid'ah. Itu kepajangan jenggotnya begitu. Aduh, itu jangan-jangan orang NU cinta banget dengan negeri tercinta. Ibu Pertiwi yang ada di sini hormati. Maka siapapun kita warga NU, dialah orang-orang yang mencintai agamanya dan mencintai negaranya. Amin ya Rabbal. Aidin kembali kemana? Setelah yang kedua kembali ke rahim emak kita, ke rahim negeri tercinta ini, maka kembalilah ke sanak saudara. Yang belum mudik, jangan sampai kagak. Pak RW Sumardi udah mudik belum? Udah. Kalau belum semua suruh. Jangan lama-lama di tanah rantau. Ngapain lama-lama di tanah rantau kagak mudik? Ustaz Dari udah kata ya. Pulang.
Karena Islam, Al-Quran, apalagi orang NU ajarin. Makanya kemarin orang NU cerita tentang yang memudik siap 100 bus. Kan begitu. Dari NU itu. Betul? Begitu. Kenapa? Karena ada perintahnya. Ayo, jalanlah kau, pulanglah kampunglah kau, ketemulah dengan saudaramu. Betul? Karib, kerabat, sanak, saudara, keluarga, temuin di sana. Jangan kelamaan kau ada di tanah rantau. Ketika kau kelamaan 5 sampai 10 tahun, pas pulang kampung dibawa ambulan nunin. Siapa yang mati? Eros Sumardi. Eros Sumardi mana? Emang kagak pulang-pulang 10 tahun dia. Nah itu akhirnya bukan dikuburin, dibuang di kali. Nah, ini ingat dengan tanah rantau kita. Ini semuanya memang ada tatanan silaturahmi. Mudik membahasa kita, silaturahmi ada di dalamnya. Yang paling penting sekarang ini yang keempat, kembalilah berlaku dan berbuat baik. Kalau halal bihalal cerita cair, Ustadz Ridwan punya uang, keluarkan buat ahli keluarga, orang-orang yang membutuhkan. Kemarin sudah fitrah, saya mau keluarin ada duit saya di jaket tolong. Aku masih ada apa kagak itu juga. Kalau udah rogoh bini juga gak ada. Nah cerita tentang ini halal bihalal, maka ayo tepat sekali kalau malam ini kita adakan halal bihalal, karena ini semuanya adalah perintah dalam agama. Perintah satu ubudiyah, satu budi pekerti, keluhuran budi umat manusia, umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sehat semuanya, berkenan Allah panjangkan umur dalam mengabdi kita pada agama melalui wadah terhebat di mata Allah, terhebat di mata Rasulullah. Ada wadah Nahdlatul Ulama. Kekuatan lahir batin kita dijaga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap Jakarta kita, tanah Jawa kita, dan Ibu Pertiwi, negara kesatuan Republik Indonesia. Lantaran kekuatan kehebatan silaturahmi NU, berarti negara terhebat bukan saja di Asia, tapi di seluruh negara dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alayka, innahu la yadhillu ma walit wa la ya'izzu man adaita. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilayka ya rabbana wa ilahana, anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ya muyassiral umur, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma atina kulla khair. Allahumma atina kulla khair. Allahumma atina wa ati jamaah nahdiyyin, jamaah nahdiyah, jamaah ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah. Atina kulla khair, atina kulla khair, atina kulla khair, bifadlika kulli khair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba ummina wa dhunuba ummina wa dhunuba abina wa dhunuba masyaikhina wa muallimina wa asatidatina hadirihim wa ghaibihim. Allahumma ya Allah ighfir lana wa waghfir dhunuba ahalina, waghfir dhunuba auladina wa dhurriyyatina, waghfir dhunuba ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubal jamaah nahdiyyin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubal jamaah nahdiyyin wan nahdiyah birahmatik irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li jami' ahlil kubur, muslimin muslimat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah nawwir kuburahum wa nawwir arwahahum binuri syariah wa binuri syafa'ah wa binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wahdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina wahdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal aidin. Allahumma ij'alna minal faizin. Allahumma ij'alna minal faizin. Rob, siapapun kami yang ada di sini, berikan mereka menjadi kesempatan orang-orang yang beruntung. Beruntung dunia mereka, beruntung ekonomi mereka, beruntung ibadah mereka sampai akhirat. Jamaah nahdiyah siapapun dan dimanapun berada, mereka adalah min ahlil khair, min ahlis sa'adah,
min ahlil jannah. Semua para guru kami, masyayikh kami, sampai terus dan sampai pencipta dan pencetus Nahdlatul Ulama, mereka adalah guru kami. Muliakan seluruh guru-guru kami, maafkan salah mereka, ampuni dosa-dosa mereka, ciptakan dan berikan mereka atihim raudhah min riyadil jannah, atihim raudhah min riyadil jannah, wa yanfa'una bi ulumihim wa asrarihim birahmatik irhamna ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Bapak yang sama saya hormati, saya mau langsung aja Kiai kan mau langsung ke sono ya, saya juga sama mau langsung ke Tanah Abang, masih ada lagi halal bihalal atau lagi. Kiai mohon redho ya, Pak Lurah mohon redho nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Mukarram Ustaz Habibuddin Haqafi dengan ceramah beliau dan tutup dengan doa, maka berakhirlah acara kita malam hari ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan semua kita diberkahkan. Dan setelah ini kita ramah tamah, ada hidangan ya. Jangan pulang dulu, senap jamaah.